Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo. Di sini saya ingin mempresentasikan dari tugas Bapak Zulham Sitorus. Di sini pengertian forensik. Forensik adalah penerapan metode sains untuk membantu proses penyelidikan dalam pencarian barang bukti yang bisa dipresentasikan dalam proses persidangan. Lalu mengapa harus dengan metode sains? Karena penerapan metode sains dalam forensik tersebut telah diuji dan terbukti secara ilmiah, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat diragukan lagi di dalam persidangan. Penerapan forensik, sejarah forensik. Penerapan forensik dalam persidangan dan penelitian terkait metode sains dalam forensik telah dilakukan sejak dahulu. Pada tahun 1247 di Cina, seorang yang bernama Sun Tzu menulis sebuah buku yang berjudul The Washing Away of Wrongs, yang berisikan tentang informasi bagaimana membedakan seseorang korban itu tewas karena tenggelam atau karena dicekik. Ini merupakan pengetahuan medis pertama yang digunakan dalam pencarian barang bukti. Tujuan IT forensik. Tujuan IT forensik untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital dari data yang diperoleh melalui survei oleh FBI dan The Computer Security Institute pada tahun 1999, mengatakan bahwa 50% terutama dalam bidang finansial akibat kejahatan komputer. Kejahatan komputer dibagi menjadi dua, yaitu satu, komputer fraud, kejahatan atau pelanggaran dari segi sistem organisasi komputer. Dua, computer crime, merupakan kegiatan berbahaya di mana menggunakan media komputer dalam melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, tujuan dari IT forensik itu sendiri adalah untuk mengamankan dan menganalisa digital, bukti-bukti digital. Menurut Noblet, yaitu berperan untuk mengambil, menjaga, mengembalikan, dan menyajikan data yang telah diproses secara elektronik dan disimpan di media komputer. Menurut Jude Robin, yaitu penerapan secara sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin. Tujuan IT forensik untuk membantu memulihkan, menganalisa, dan mempresentasikan materi atau identitas berbasis digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat agar dapat diperhitungkan perkiraan potensi dampak yang ditimbulkan akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya, sekaligus mengungkapkan alasan dan motivasi tindakan tersebut sambil mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan tidak menyenangkan dimaksud. Modus kejahatan dalam teknologi informasi. Perbuatan dalam hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Teguh Wahyono, Eskom, 2006. Karakteristik unik kejahatan di bidang IT, di bidang TI. Ruang lingkup kejahatan bersifat global, melintasi batas negara, menyebabkan sulit menentukan jurisdiksi hukum negara mana yang berlaku terhadapnya. Sifat kejahatan tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, non-violence, sehingga ketakutan terhadap kejahatan tersebut tidak mudah timbul. B. Pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan ini tidak mudah diidentifikasi, namun memiliki ciri khusus, yaitu pelakunya menguasai penggunaan internet, komputer. C. Modus kejahatan. Modus kejahatan hanya dapat dimengerti oleh orang yang mengerti dan menguasai bidang teknologi informasi. D. Jenis kerugian. Kerugian yang ditimbulkan lebih luas, termasuk kerugian di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kejahatan bidang TI menurut Heru Sutadi 2003 digolongkan menjadi dua bagian, yaitu kejahatan yang menggunakan TI sebagai fasilitas, contoh pembajakan pornografi, pemalsuan
pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, penipuan dan pembobolan rekening bank, perjudian online, terorisme, situs sesat, isu SARA, dan lain-lain. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran, contoh pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs, cyberwall, dan lain-lain. Jenis ancaman melalui IT. Jenis-jenis kejahatan di internet terbagi dalam berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terjadi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk keputusan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan yang dengan motif politik ekonomi, atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Versi lain membagi cybercrime. 3 bagiannya yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan. Beberapa jenis kejahatan atau ancaman rage yang dikelompokkan dalam beberapa bentuk sesuai modus operasi yang ada, antara lain unauthorized access to computer system and service. Pada kejahatan ini dilakukan dengan menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Illegal content. Kejahatan ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatannya suatu berarti bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya. Data forgery. Kejahatan ini merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai script list dokumen melalui internet. Cyber espionage. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan computer network system. Pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya, database-nya tersimpan dalam suatu sistem yang converged tersambung dalam jaringan komputer. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Offense against intellectual property. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, penerimaan tampilan pada webpage suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya. Infringement of privacy. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada pemulir data pribadi yang tersimpan secara computerized yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi, dan sebagainya. Bukti forensik. Profesi IT forensik, bukti digital. Berikut prosedur forensik yang umum digunakan antara lain: membuat kopi dari keseluruhan log data, file, dan lain-lain yang dianggap perlu pada media terpisah. Membuat fingerprint dari data seseorang otomatis. Membuat fingerprint dari kopi secara otomatis. Membuat suatu basis materialis. Dokumentasi yang baik
yang baik dari segala sesuatu yang telah dikerjakan. Bukti yang digunakan dalam IT forensik berupa hard disk, floppy disk, atau media lain yang bersifat camouflage. Network system. Contoh kasus Komnas HAM, Polri lakukan pelanggaran HAM terkait tewasnya Laskar FPI Jakarta, Tunggu Robi. Begitu kata tim kepolisian saat melihat barang bukti digital dalam kasus Antasari Azhar 2009 silam. Peristiwa itu menjadi saat yang membahagiakan bagi ahli digital forensik Ruby Alamsyah. Artinya penegak hukum mulai melek digital forensik. Ya, 2009 menjadi titik di mana perjuangan seorang Ruby menumbuhkan kesadaran akan digital forensik mulai menampakkan hasil. Pada awal memperkenalkan digital forensik pada 2006, Ruby boleh dibilang nekat berupaya mencari pasar. Ia mendekati para penegak hukum, mensosialisasikan digital forensik. Polisi, jaksa, pengacara, itu 3 target sosialisasi saya. Jika 3 ini saya bikin melek sosial digital forensik, mereka pasti yakin ilmu itu akan dibutuhkan oleh mereka semua. Tenang Ruby dalam pembicaraan dengan Detik Mainnet beberapa waktu lalu. Puncaknya adalah pada kasus mantan Ketua Komisaris Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. Tim kepolisian yang sudah paham bagaimana memperlakukan barang bukti digital merupakan voice recorder langsung memanggil Ruby. Mereka menunggu temuan saya. Itu yang dibuat saya senang hari itu, karena artinya mereka melek. Ketika sudah aware, maka mereka tidak menganalisa barang bukti sembarangan agar tidak dibantah di pengadilan, ujar bapak satu anak ini berbinar-binar. Sejak saat itu digital forensik selain mulai dikenal banyak orang, juga merambah ke berbagai institusi. Ini sekaligus melunturkan anggapan kebanyakan orang bahwa digital forensik hanya digunakan di lingkungan kepolisian. Ada departemen tertentu yang memiliki kepentingan untuk digital forensik, misalnya Dirjen Pajak, bagian Intel, Bapempam, Dirjen Keuangan, juga Kementerian Keuangannya sendiri, Kementerian Kominfo yaitu PPNS, COB. Kini mulai banyak juga kalangan korporat Indonesia yang menggunakan jasa digital forensik, terutama perbankan misalnya menangani kasus pemindahan dana tertentu oleh orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan perangkat digital seperti notebook. Mereka yang sudah paham akan takut dengan penanganan barang bukti digital yang tidak sesuai prosedur. Karena kalau dilakukan proses digital forensik yang benar, barang bukti itu akan valid sampai di pengadilan. Jika tidak, barang bukti itu bisa disanggah atau direkayasa. Karena sifat dari barang bukti digital rentan terhadap perubahan, jelasnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.